Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama saya Roni di Baca Alkitabku yang selalu setia untuk menemani dan berbicara di telinga kamu. Hari ini saya tidak sabar untuk membahas bagaimana menjadi orang cerdas dan yang benar. Nah, sebelum kita membahas hal ini, seperti biasa saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu di pagi hari ini, di mana Engkau masih memberi kesempatan kami untuk dapat menikmati segala kebenaran firman-Mu. Sebentar Tuhan kami akan merenungkan apapun yang kami diskusikan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami yakin percaya Tuhan, saat kami bersandar kepada firman-Mu, kami menjadi lebih hidup di dalam Engkau. Terima kasih Allah Bapa, biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya, amin. Sebelumnya saya mengucap terima kasih buat kesetiaan kamu untuk selalu mendengarkan apa yang selalu saya bicarakan. Nah, hari ini tema saya yaitu bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang cerdas dan yang benar. Banyak manusia sekarang di mana berbagai pikiran-pikiran yang ada dalam benak mereka. Kok bisa ya saya kurang pintar atau merasa bodoh? Mas Roni, gimana sih cara kita bisa berpikiran luas dan tidak monoton? Ini mungkin yang ada di dalam pikiran kamu saat ini. Sebelum kita membahas hal ini, saya ingin mengutip satu ayat Alkitab. Mari saat ini kamu ambil Alkitab kamu dan kita buka di dalam Amsal 8 ayat 4-5. Dengarkan firman ini. Demikianlah firman Tuhan. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia kutunjukkan suaraku. Lalu di ayat yang kelima, hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Jadi, di sini saya akan mengajarkan bagaimana agar kita bisa menjadi orang cerdas. Orang cerdas itu bukan berdasarkan keturunan, tetapi kecerdasan itu bisa diciptakan dan dilatih. Bagaimana caranya Mas Roni kita bisa melatih atau menciptakan kecerdasan dalam diri kita? Banyak orang yang berpikir bahwa orang pintar itu diciptakan berdasarkan garis keturunan. Hal itu adalah hal yang salah. Karena baru-baru ini kita mendengar berita di mana orang yang bodoh yang tidak pernah naik kelas dibimbing oleh orang yang cerdas bagaimana cara dia membimbing. Dan hasilnya ia bisa mendapatkan ranking di kelasnya dan menjadi viral. Mungkin sebagian orang tahu tentang kebenaran atau berita-berita tersebut. Sekarang saya ingin menjelaskan kepada Anda bagaimana cara kita menjadi orang yang cerdas. Yang pertama, coba untuk buka diri. Percaya bahwa kecerdasan itu bisa dibuat. Coba kamu pikirkan saat ini. Banyak orang yang berpikir kecerdasan itu berdasarkan IQ kita. Berdasarkan cara kita berpikir. Tapi hal itu salah. Syarat menjadi orang yang cerdas yaitu pertama mau belajar. Lalu, apakah dengan belajar itu sudah cukup? Belum. Kita harus berlatih dan kita harus bisa mengerti apa yang kita pelajari. Cara kamu belajar bagaimana? Diri kamu dan seperti apa dirimu? Di mana disinilah dituntut bagaimana cara kita belajar. Kita akan mengetahui apa hasil dari yang kita pelajari. Nah, cara yang belajar yang benar yang sudah terbukti, ini bisa saya ajarkan kepadamu saat ini. Kamu mau belajar? Praktekkan dan jangan hanya mendengarkan apa yang ada di video ini. Coba kamu praktekkan dalam diri kamu. Nah, sekarang ambil posisi kamu, duduk baik dan dengarkan. Ambil posisi yang rileks. Dengarkan kata-kata saya. Yang pertama, stop untuk garisi buku. Bukan ditandai misalnya kamu stabilo atau kamu lingkari
Loh, kenapa harus begitu, Mas Roni? Contoh, untuk kamu memahami isi Alkitab. Sering, terkadang orang menandai atau melingkari isi Alkitab. Seolah-olah itu harus kita hafal. Stop lakukan cara ini. Karena saya berpikir saat ini bahwa pendidikan di Indonesia itu caranya salah. Karena kita diajarkan untuk menghafal, bukan untuk memahami. Loh, memang nggak boleh ya Mas Roni untuk menghafal sesuatu? Kan kita bisa tahu segala sesuatu yang kita pelajari tidak perlu dihafal. Karena intinya apapun yang kita hafal itu akan kita lupakan pada saatnya nanti. Satu yang perlu kamu hafal yaitu kalau saya secara pribadi tentang ilmu pasti alam. Misalnya tentang perkalian atau hukum-hukum yang ada dalam ilmu fisika seperti hukum Archimedes dan gravitasi. Dan hal ini tidak akan pernah berubah. Selain kamu menghafal, kamu harus memahami. Nah, disinilah dilatih kecerdasan otak kita. Kalau saya seperti biasa, saya membaca buku. Saya membaca apa isi buku tersebut. Lalu saya pelajari, saya pahami. Banyak cara untuk memahami hal tersebut. Bisa kita cari di Google, di YouTube. Karena untuk saat ini, kita mencari pengetahuan itu sangat mudah. Bukan seperti dahulu. Makanya kenapa orang-orang dahulu lebih pintar untuk menemukan sesuatu hal yang baru daripada orang-orang sekarang. Karena dulu tidak bergantung kepada kemudahan-kemudahan internet. Jadi yang diandalkan adalah kecerdasan otak mereka yang terus mereka latih. Kamu percaya atau tidak, kamu bisa buktikan sendiri. Itulah salahnya kita di Indonesia, di mana sistem pendidikan yang selalu memfokuskan diri kita untuk menghafal suatu pelajaran, bukan untuk mengembangkan bagaimana kita bisa berpikir apa maksud dari semua isi buku tersebut. Nah, ini kesalahan kita. Jadi, saya berpikir bahwa tamatan sekolah kita bukanlah jaminan kita menjadi seorang yang cerdas. Banyak orang-orang sekarang yang lulusan kuliah, misalnya S1, S2. Maaf, bukan saya mau menjatuhkan, tapi cara belajar kita yang salah selama ini yang dikembangkan di Indonesia, yaitu dengan cara sistem belajar menghafal. Sekarang saya tanya kepada kamu, misalnya dosen mengajarkan atau memberikan suatu tugas kepada kamu, apakah bisa masuk ke dalam otak kamu apa yang diajarkan mereka dengan metode mereka? Belum tentu. Ada berbagai faktor. Misalnya seperti tadi yang saya sebutkan, yaitu seorang anak yang dari Papua yang begitu bodoh dan selalu tinggal kelas. Tetapi seorang pembimbing yang tahu memahami bagaimana cara melatih anak itu bisa menjadi seorang yang pintar. Dan alhasil itu terbukti. Makanya saya berkata kenapa kecerdasan itu bukan hasil keturunan, tetapi kecerdasan itu bisa diciptakan. Dari yang saya sebutkan pertama tadi, yaitu jangan garisi buku. Coba kamu berpikir, membaca sesuatu, coba kamu kembangkan. Misalnya tentang isi Alkitab, apa sih makna dari firman ini? Kamu bisa cari, kamu bisa telusuri, lalu kamu pahami, dan kamu kembang sendiri. Dan kalau bisa, dibuat sedemikian lebih sederhana bahasanya. Jadi, saat kamu menjelaskannya kepada orang lain, mereka dengan senang dan dengan mudah dapat mengerti apa yang kamu jelaskannya. Bukan dengan menggunakan kata-kata yang di luar daripada bahasa yang mereka biasa gunakan sehari-hari. Ini yang perlu kamu kembangkan. Lalu, yang kedua, stop menghafal. Ini yang perlu kamu garis bawahi. Otak diciptakan bukan sebagai penghafal. Tuhan menciptakan otak kita untuk sebagai pemahaman. Makanya tidak salah. Terkadang apa segala sesuatu yang kita pahami itu tertutup dengan logika.
Karena manusia itu selalu cenderung berpikir dengan logika, bukan memahami. Dan biasanya ini terjadi pada pria, di mana sang pria selalu menggunakan logika dan seorang wanita menggunakan hati. Makanya kebanyakan kenapa pekerjaan itu lebih sabar dilakukan oleh wanita daripada pria. Karena terus terang menurut penelitian, wanita dengan sabar dan dengan ketekunan melakukan suatu pekerjaan. Tetapi saat pria melakukan, misalnya pekerjaan yang begitu rumit, dia tidak mau ambil pusing dan tidak mau ribet. Banyak zaman sekarang manusia yang merasa segala sesuatunya bisa dilakukan dengan instan. Ini manusia yang sekarang berbeda dengan cara orang-orang dahulu. Di saat menemukan suatu kesulitan, mereka langsung nyerah dan tidak mau melanjutkannya. Mereka tidak mau gagal, takut gagal. Ini cara berpikir yang salah. Jadi, stop menghafal. Jangan lakukan ini. Jika kamu ingin mendidik anak-anak kamu, buang cara ini. Tapi ajarkan mereka apa yang mereka baca, apa yang mereka dengarkan, biar mereka memahaminya dan menuangkan ide-ide mereka menjadi hal yang lebih sederhana. Jadi, otak itu bisa dilatih untuk menjadi orang yang cerdas. Seperti saya saat ini. Saya biasanya kalau saya menjelaskan tentang hal ini, saya melihat dari YouTube, dari beberapa sumber, lalu saya kembangkan. Dan alhasil saya buat menjadi lebih sederhana agar kamu yang mendengarkannya lebih memahami apa yang saya jelaskan. Jadi saya garis bawahi bahwa pendidikan ada di Indonesia saat ini itu adalah salah. Mungkin terkadang kita sebagai murid diajarkan untuk menghafal. Dan ternyata kita bisa menghafal dan mendapat pujian. Sampai kita kuliah, kita bisa menghafal itu semua. Tapi saya bertanya kepada Anda saat ini, apakah itu bisa kamu kembangkan? Ini yang menjadi kesulitan bagi kita untuk kedepannya, di mana otak kita tidak dilatih untuk dikembangkan dan memahami apa yang kita pelajari. Makanya yang pertama, stop garisi buku. Bukan ditandai atau dihafal. Yang kedua, jangan biasakan untuk menghafal suatu persoalan ataupun tugas-tugas kamu. Tapi pelajari dan pahami lalu kamu kembangkan. Nah, ada satu hal juga yang ini tidak bisa kamu hilangkan dari diri kamu, yaitu berdoa dan serahkan semua kepada Tuhan. Karena segala sesuatu pengetahuan apapun yang kita miliki, baik skill kita dalam memecahkan suatu masalah, itu semua terjadi atas kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kembali lagi, kita buka ayat Alkitab kita tadi, yaitu Amsal 8 ayat 4-5. Hai pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutunjukkan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Ingat kata-kata ini, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Jadi kamu memahami bahwa segala sesuatunya harus kita pahami dan mengerti di dalam hati kita. Jangan gunakan logika kamu. Jadi, ubah cara berpikir kamu selama ini, di mana kamu biasakan diri untuk mencatat atau melingkari mana yang kamu tidak pahami dan menghafal. Jadi, praktekkan apa yang saya bicarakan, jangan hanya cuma didengarkan. Praktek dan praktek. Karena sebelumnya saya membuat video-video tentang bagaimana memecahkan masalah dalam hidupmu. Karena sejatinya setiap manusia itu pasti mempunyai masalah. Tidak luput dari yang namanya masalah. Karena kita hidup di dunia. Jadi di sini saya ingin mengajarkan kepada kamu
bagaimana mencari jalan atau alternatif memecahkan masalah dengan cara yang positif. Bukan tergesa-gesa ataupun secara instan. Tapi semua itu ada aturannya. Nah, masih bersama saya Roni saat ini. Mari, seperti biasa saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Apapun ucapan yang keluar dari mulutku, itu Tuhan atas segala kehendak-Mu. Bapa, biarlah Kau jamah hati mereka yang mendengarkan dan tetap selalu setia di dalam Engkau. Ku yakin dan percaya Tuhan saat kami berserah di dalam Engkau. Engkau yang berkehendak atas apa yang ada dalam pikiran kami. Biarlah kasih-Mu selalu mengalir di dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan akhiri dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, Engkau begitu baik. Haleluya, amin. Baiklah teman-temanku, jangan lupa untuk dipraktekkan. Praktekkan, dan jangan hanya didengarkan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Haleluya, amin.